Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib di dalam segala perkara. Terima kasih kami boleh tiba di pertengahan bulan ini Bapa, di mana kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami. Lebih dari itu Tuhan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi oleh darah Yesus yang telah menebus kami, yang telah memerdekakan kami, maka hari ini Tuhan, kemenangan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Ada tebusan darah Yesus yang memerdekakan kami dari penyakit, dari setiap ikatan yang membelenggu hidup kami. Kami percaya Bapa, kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kemerdekaan telah menjadi milik kami Bapa. Dan kami proklamirkan kemerdekaan sebab kami percaya akan nama Yesus. Dan inilah kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini. Kami rindu mengangkat pujian bagi-Mu. Kami rindu meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Yesus ada di tempat ini. Malaikat Tuhan ada di sekeliling tempat ini. Dan otoritas nama Yesus berlaku atas setiap kami. Syukur bagi-Mu Bapa. Ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus yang hidup, di dalam nama Yesus yang berkuasa, biarlah kehendak Tuhan jadi bagi kami. Di dalam nama Yesus yang siap masuk dalam hadirat Allah, yang siap diberkati oleh Tuhan hari ini, yang siap dimerdekakan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, akan memberkati kami. Urapan-Mu Kau turunkan bagi kami. Kuasa darah Yesus masuk dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi ya Tuhan, sehingga setiap hati, setiap pribadi yang pulang dari tempat ini akan memperoleh kemenangan. Kegagalan tidak menjadi milik kami lagi Tuhan. Kesialan tidak ada di dalam diri kami. Bahkan mara bahaya, malapetaka tidak berkenan menjamah kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus itu akan berkuasa lebih hebat daripada apapun juga. Lebih hebat daripada vaksin sekalipun juga ya Tuhan. Kami yakin oleh kuasa darah Yesus, anak-anak dan kami semuanya akan diluputkan daripada virus corona. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati perjamuan kudus daripada hari ini, sehingga setiap orang yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus, pemulihan akan terjadi. Tuhan akan membangun yang berabad-abad yang sudah runtuh sekalipun Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus kami ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan buat bulan kemerdekaan bagi bangsa kami ini. Kami tetap berdoa agar benar-benar dari Sabang sampai Merauke mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya
tangan Tuhan akan bersama dengan kami. Berkati firman Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya semua kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita mengadakan perjamuan kudus yang kedua dalam bulan ini. Ya, besok hari kemerdekaan ya. Katakan merdeka. Merdeka. Ya. Jadi sebenarnya kita benar-benar merdeka. Ini yang sudah berapa ini? 75 ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya sudah makmur negara kita ini. Ya, 75 tahun. Kalau udah orang tua udah tua kali itu kan. Ya. Tapi kita yakin anak-anak Tuhan pada akhir zaman akan diberikan 2 kali lipat porsi berkat. Yes, amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang perjamuan kudus, kita berbicara tentang darah Yesus. Kita mengingat pengorbanannya kira-kira 2000 tahun yang lampau yang sudah mati di Golgota. Siogianya Yesus datang ke dalam dunia dan tidak mati di kayu salib, tidak ada keselamatan yang bisa dia berikan kepada kita. Dia datang memperdamaikan kita antara manusia dengan Allah Bapa di sorga. Saudara, dalam perjanjian lama, orang datang kepada Tuhan pada waktu itu kepada Yahweh. Yahweh adalah Allah yang benar pada waktu perjanjian lama. Ya. Mereka saudara dalam ibadah yang berkenan menyembelih itu domba, ya, atau sapi atau lembu, atau kalau dia tidak mampu itu tertutur pun bisa, dan harus tercurah darahnya. Makanya di dalam Ibrani segala sesuatu dalam hukum Taurat harus disucikan dengan darah. Tapi apakah mungkin darah hewan bisa menebus dosa manusia? Itu tidak mungkin. Harus darahnya manusia, ya manusia harus menebus manusia. Saudara, bagaimana manusia yang ada di dalam dunia ini? Sesuci-sucinya pun manusia pasti dia pernah berbuat dosa. Dalam Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Hilang kemuliaan Allah. Jadi siapakah yang bisa saudara menyelamatkan manusia ini? Terpaksa saudara Allah Yahweh saudara masuk saudara berinkarnasi ke dalam satu tubuh manusia yang memiliki darah dan daging. Saudara, daging inilah memiliki darah saudara. Oleh karena itu saudara, kita dibungkus daging yang memiliki darah. Dalam imamat katanya darah itu adalah nyawa makhluk hidup. Saudara, orang nggak bisa hidup tanpa apa ada darah. Itulah manusia daging. Allah yang jadi manusia itu adalah Yesus yang akan dikorbankan, bukan Allahnya, tapi adalah apa? Tubuhnya. Katakan tubuhnya. Biar kita mengerti. Allah kita gak pernah mati, katakan amin. Amin. Yesus gak pernah mati, katakan amin. Yang mati adalah tubuhnya. Oleh karena itu saudara, dia mati di kayu salib, tercurah darahnya, sahlah untuk pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Makanya dikatakan sudah selesai. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudara, oleh darahnya kita dibenarkan. Oleh darahnya lah kita bisa bersekutu sampai kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara, manusia tanpa penebusan darah Yesus tidak akan bisa mungkin bertemu mencapai kerajaan sorga. Tidak akan mungkin bertemu dengan Allah yang pencipta langit, bumi dan segalanya. Oleh karena itu saudara, makanya saudara, penebusan darah Yesus itulah yang memberikan kita keberanian masuk ke dalam tempat yang kudus. Itu luar biasanya darah ini. Makanya kenapa kita senantiasa mengadakan perjamuan kudus, agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada hari ini saya akan membawakan mengapa kita minum darah dan makan daging Yesus ini. Biar kita mengerti, agar saudara setiap orang yang minum dan makan darah Yesus, ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Salah satu untuk menyempurnakan gerejanya adalah tubuh dan darahnya. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6.
ayat 53. Kita baca bersama-sama. Satu-satu hari katakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Saudara, jika kita tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kita tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di sini ada kata hidup, karena apa? Manusia sejak jatuh dalam dosa sudah mati secara rohani. Udah mati secara roh, tidak mati secara daging. Jadi yang menghidupkan itu adalah makan daging dan minum darah Yesus. Amin. Saudara, daging dan darahnya ditinggalkan di muka bumi ini. Karena dia ke surga itu adalah daging yang mulia, daging yang tidak memiliki darah. Dalam 1 Korintus 50, daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan surga, tidak mewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, tubuh dagingnya, saudara, ditinggalkan di muka bumi ini. Agar apa? Memberikan kehidupan bagi setiap orang yang sudah mati rohnya. Saudara, dari manakah kita menjumpai daging dan darahnya? Saudara, Tuhan berikan simbolis, yaitu melalui roti dan anggur. Makanya yang kita makan pada hari ini bukan roti biasa, bukan anggur biasa, tapi roti yang sudah dagingnya Yesus dan darah yang sudah menjadi dan anggur yang sudah menjadi darahnya Yesus. Oleh karena itu, saudara, engkau makan pada hari ini, saudara, pasti kau percaya kehidupan Tuhan masuk dalam dirimu. Kalau ada kehidupan Tuhan, berarti ada kekuatan Tuhan. Berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Saya setiap melakukan perjamuan kudus, ada sesuatu pembaruan dalam roh saya, ada sesuatu pembaruan dalam kehidupan hati saya, saudara. Sehingga apa, saudara? Ada kekuatan baru, ada kuasa yang baru. Karena apa? Kita bersekutu dengan darah dan dagingnya Yesus. Amin. Dagingnya Yesus yang sudah menderita di kayu salib, saudara, yang sudah begitu banyak menang cobaan, saudara, tapi dia memenangkannya. Itu membuat kalau kau makan daging dan darah Yesus, seberapa berat pun cobaan yang kau hadapi, engkau akan mengalami kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena apa? Karena ada darah dan tubuh Yesus ada dalam diri kita. Ya, penderitaan sudah dilakukan, sudah dialami, saudara. Tapi supaya apa? Engkau berkemenangan. Agar dalam cobaan apapun engkau berkemenangan, sehingga kekuatan penderitaan, sakit, penyakit itu pun tidak bisa menguasai di dalam kehidupan kita. Bahkan maut sekalipun tidak berkuasa dalam diri kita, oleh karena ada kuasa dari Yesus dalam diri kita. Amin. Kehidupannya Tuhan itulah yang mengangkat kita ke surga. Tapi kalau tidak ada kehidupannya Tuhan di dalam diri kita, saudara, kita dibawa dalam gravitasi dunia alam roh ini, yaitu alam maut. Ditarik kita, saudara. Dikala kita meninggal, ditarik cepat, saudara. Ada menceritakan, kalau saya pendeta, aku jadi pendeta, karena aku dibawa waktu sakit roh saya ke dalam satu lubang yang dalam, gelap sekali, katanya. Waktu itulah dia panggil, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Terus adalah tali dari atas mengangkat dia. Karena apa? Dia Kristen, tapi kehidupan Yesus tidak ada dalam dirinya. Saudara, pada hari ini perjamuan kudus ini berikan kuasa dalam diri kita agar masuk kehidupan Yesus di dalam diri. Amin. Dosa itu yang membuat kematian secara roh dalam diri kita. Tapi darah Yesus bisa meluruskan, menyucikan dalam kehidupan kita. Agar apa? Kekuatan dosa itu tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Tapi yang ada kebenaran Tuhan, yaitu darah dan dagingnya. Yaitu kita makan dagingnya Yesus dan kita minum darahnya. Makanya dalam Yohanes ayat yang 3 dikatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia itu adalah siapa? Yesus.
dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Amin. Ini hal yang luar biasa. Ada kehidupan Yesus dalam diri. Semakin kita sering melakukan perjamuan kudus, semakin besar kehidupan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kalau semakin besar kehidupan Tuhan dalam diri kita, kemuliaan Tuhan pun bersama dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kita baca Yohanes 6 ayat 54. Kita baca bersama-sama. Satu ya, apa dikatakan? Barang siapa makan dagingku, ia dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. oh haleluya. Ia akan memiliki hidup yang kekal. Di manakah hidupnya kekal? Kerajaan surga. Ada kekekalan. Kehidupan kekal menjadi milik kita. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesakitan, di sana hanya adalah kebenaran dan memuliakan Tuhan. Itulah bagian kehidupan kita kalau kita makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Ada kehidupan kekal, berarti ada kematian yang kekal. Inilah pengharapan orang percaya. Inilah tujuan orang percaya, yaitu surga yang kekal. Oleh karena itu saudara, orang yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus, kerajaan surga sudah pasti menjadi miliknya. Firman Tuhan memberikan kepastian. Tidak mudah-mudahan, tapi kepastian. Karena Yesus yang memberikan hidupnya kepada kita. Diberikannya saudara di muka bumi ini. Agar apa? Kita minum darahnya dan makan dagingnya. Sampai sekarang, sampai nanti kedatangan Yesus kali kedua, Dia akan menjemput kita orang percaya. Selain kehidupan kekal dikatakan, aku akan membangkitkan dia pada apa? Akhir zaman. Ada kata akhir zaman. Kalau dalam bahasa Inggris ada second coming, kedatangan dia yang kali kedua, itulah akhir zaman. Waktunya tidak kita tahu, tapi menurut tanda-tanda, semua tanda sudah hampir digenapi. Saya nggak tahu COVID-19 ini apakah merupakan salah satu tanda agar kita semakin sungguh-sungguh. Bisa jadi. Ini ada pandemi. Jangan-jangan ada lagi pandemi lagi yang lain, bukan virus corona. Sudah dapat vaksin, dapat lagi. Agar apa? Agar manusia datang kepada Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu kita semakin sungguh-sungguh. Dengan kita makan daging Yesus dan minum darahnya, kita pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Kebangkitan pada akhir zaman adalah kebangkitan orang yang sudah mati, orang percaya. Tapi orang tidak percaya nanti sesudah 1000 tahun. Itulah kebangkitan yang kedua. Tapi kebangkitan orang percaya kebangkitan pertama. Tapi kalau kita pun tidak mati, saudara, kita waktu ada sangkakala bertiup nanti, kita akan diangkat. Amin. Itulah kebangkitan itu. Karena apa? Kehidupan kuasa Tuhan menggerakkan kita terangkat ke awan-awan. Waktu Yesus datang kali kedua. 2 termin, hal yang pertama dia nampakkan di awan-awan. Baru saudara 3,5 tahun kita berpesta anak domba, bukan pesta kawin anak domba. Makanya sedang perjamuan kudus kita ini berpesta. Dalam 1 Korintus 7 kita berpesta, menanggalkan saudara keburukan kita. Makanya saudara, ini menunjukkan nanti ada pesta anak domba di awan-awan selama 3,5 tahun. Wah, kita berjalan gini-gini lah nanti di awan-awan, di atas lembah Megido, di atas Israel. Saya waktu Israel saya lihat lembah Megido. Wah, terjadi langsung peperangan antikristus dan orang percaya di awan-awan. Datanglah nanti Yesus menyembelih mereka sehingga darah yang sampai sekekang kuda. Luas sekali lembah itu. Luar biasa sekali. Itu adalah lembah Yosafat.
Makanya saudara, kita pada perjamuan kudus, kalau kau dipanggil Tuhan, nanti kau dibangkitkan pada hari zaman. Amin. Kalau kau tidak dipanggil Tuhan, Yesus akan mengangkat engkau nanti masuk di awan-awan. Karena ada apa? Engkau sudah makan daging dan minum darah Yesus. Amin. Katakan, saya percaya. Saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau Yesus datang kali kedua, saya akan diangkat di awan-awan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat lagi ayat 54, ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Kita baca bersama-sama. Apa dikatakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, apa dikatakan? Ia Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Iya, saya dan saudara yang makan daging dan minum darah, ia akan tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Luar biasa, kata tinggal berarti menetap. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, ketakutan sebenarnya tidak ada bekerja di dalam diri kita. Amin. Karena sudah Yesus ada dalam dirimu. Saya ingat dulu saudara ada nyanyian lama, anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah. Karena ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Amin. Hidup ini tidak perlu kita takutkan dalam hidup ini. Karena Yesus sudah memberikan asuransi kita, sudah memberikan jaminan dalam kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Kita percaya, karena Tuhan sudah ada dalam diri kita. Tuhan yang dalam diri kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Katakan amin. Amin. Makanya kau ciptakanlah hal-hal yang besar. Haleluya. Karena Yesus kita adalah Yesus yang besar. Engkau juga harus berpikir yang besar. Karena aku, artinya aku pribadi Yesus. Berarti saudara, kalau dia orang percaya sebagai anak-anak Allah, dia membawa kepribadian Yesus. Katakan amin. Makanya dia berani mengadakan tanda-tanda mujizat. Aku berjalan tidak berjalan sendiri. Saya berjalan bersama dengan Yesus. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, saudara, Tuhan ada dalam diri kita, kita ada dalam Tuhan. Berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Oh saudara, kalau dia sudah dalam diri kita, kalau kita lapar, ikut lapar nggak dia? Ikut nggak? Saudara, jaminan sudah menjadi milik kita. Kalau kita sakit, dia juga merasa sakit. Kalau kita lemah, dia juga merasa lemah. Tapi tidak akan dibiarkan kehidupan yang bersama dia dalam dia lemah. Tidak dibiarkan dalam keadaan sakit. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, yakin atau anak-anak muda, yakin kalau kau makan ini Yesus ada dalam diri. Itu sudah lebih daripada jaminan apapun juga. Hal-hal yang ajaib bekerja di dalam diri kita. Amin. Amin. Anak saya baru selesai. Baru selesai sudah, bukan dia yang melamar, rektor yang melamar dia di Kupang. Bukan asisten, tapi dosen. Tanya gajinya, saya bilang. Dulu banyak di hotel lagi dia. Berapa gajiku? Pak Profesor, sekian. Berapa? Sekian. Gimana Pak? Jangan dulu. Jual mahal. Kalau ada Yesus saudara, orang bukan
lihat manusianya, tapi lihat Yesus yang ada dalam dirinya. Amin. Amin. Saya berdoa, Tuhan, biar nyata Yesus dalam diri anak-anakku. Itu yang dia lihat. Seperti gini, gak cocok melamar kemarin. Aku melamar pekerjaan. Hebat gak? Baru 2 hari dia selesai ujian, ada langsung yang melamar untuk masuk pekerjaan Yesus. Luar biasa enggak? Amin. Luar biasa enggak? Siapa yang luar biasa? Yesus. Saya dan saudara juga luar biasa. Amin. Katakan, saya juga orang yang luar biasa. Karena ada Yesus di dalam diri. Amin. Hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Inilah jaminan yang luar biasa. Kalau nggak ada keuangan musyarat, ada Yesus dalam dirimu. Setan aja bisa membuat daun jadi uang. Lebih hebat gak Yesus kita? Bukan berarti kau ambil daun, kau bawa pulang. Yesus lebih hebat, jadi uang 100.000 semuanya. Bukan begitu caranya. Engkau akan kerja dan engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan. Amin. Makanya ceritakan hal yang ajaib. Karena Yesus yang dalam diri kita adalah Yesus yang ajaib. Dalam Yesaya 5 namanya adalah ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Kalau ada di dalam diri kita, sifat Yesus pun ada dalam diri kita. Katakan amin. Amin. Coba kita buka biar kita mengerti. Yesaya pasal 5. Yesaya 9. Kalau Yesus ada dalam diri kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, Raja Damai. Amin. Yang kau bawa jangan dirimu, tapi diri pribadi Yesus yang ada dalam dirimu. Katakan amin. Kalau kau bawa pribadi Yesus dalam dirimu, kau adalah Raja Damai. Amin. Kau adalah bersifat pendamai. Kalau ada Yesus dalam dirimu, dialah Allah yang perkasa. Saya suka kata perkasa ini. Makanya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang perkasa. Aku mau tunjukkan kelemahanku. Aku mau tunjukkan keperkasaanku. Setan hantu belau pun akan kuhadapi. Saya pernah waktu di rumah doa. Ya maaf, ini dari Nias, dari Teluk Dalam, camat pula itu. Rupanya dia diguna-gunain orang di sana. Yang lari suami si itu Lilis lari lah. Kalian saya sendiri menghadapi loh. Tahu di tempat itu bersama istrinya berguling-guling mau dicekik istrinya. Tinggal saya sendiri, dalam namanya datang dia. Cara manusia saya takut. Tapi aku ada ingat ada Yesus dalam diri. Allah yang berkuasa. Waktu katakan gini-gini, kutaan enggak lebih kuat dia, padahal lebih kecil tapi lebih kuat. Habislah aku tercekik. Tapi aku enggak. Dalam nama Yang berkuasa, kau pergi. Masuk dari sini tanganmu.
andalkan bukan diriku, tapi Allah yang perkasa. Amin. Katakan amin. Aku kuliahkan anak-anakku, bukan kuandalkan diriku. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Apa? Allah Kuatku, Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan Allahku selamanya, selamanya. Siapapun kita pernah dalam kelemahan, siapapun kita pernah dalam keadaan ketidakmampuan, tapi kita harus ingat kalau kita makan daging dan minum darah Yesus, aku tinggal dalam kamu katanya. Kita ingat pribadinya, kita ingat keperkasaannya yang luar biasa. Katakan amin. Katakan. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Setan pun tunduk, angin ribut pun tunduk, apapun tunduk. Amin. Engkau hanya pakai apapun yang kau lakukan dalam namaku, nama Yesus, aku melakukannya. Haleluya. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan dikatakan kalau ada Yesus selain Allah yang perkasa, dialah penasehat yang ajaib. Kalau kau tidak tahu apapun, minta nasihat pada Yesus. Gimana Tuhan? Gimana masa depanku Tuhan? Tuhan pasti akan berikan. Gimana pekerjaanku Tuhan? Tuhan akan nyatakan. Gimana anakku masa depannya Tuhan? Tuhan akan berikan. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku pada waktu kau tidak mengetahui. Maka aku akan menjawab engkau hal-hal yang tidak kau pahami. Maka Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Berarti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar. Katakan hal-hal yang besar akan terjadi dalam diriku di dalam tahun ini. Amin. Jangan katakan 5 tahun yang akan datang, masih lama kali itu. Tahun ini hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib Tuhan berikan kepada aku. Amin. Itulah kalau kita makan daging dan minum apa? Darah Yesus. Kita buka lagi saudara. Yesaya 53 ayat 4. Ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Satu ya, apa dikatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang dikandungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia akan tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat 5, satu ya. Tetapi dia tertikam oleh karena dia diluluhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan apa? oleh pintu-pintunya Ya. Dia sudah menderita kesakitan di kayu salib. Ini adalah nubuatan Yesaya tentang kematian Yesus di kayu salib. Sampai sekarang bangsa Israel tidak menerimanya firman Tuhan. Tapi kita menerimanya. Masakan Mesias menderita kesakitan. Mereka tidak menerima. Mereka tidak tahu arti keselamatan. Tapi kepada hari ini kita mengerti arti keselamatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya.
Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang bilur-bilur itu luka-lukanya. Waktu luka-lukanya dicambuk saudara, keluar darahnya. Itu sebanyak 39 kali. Itu apa artinya? Agar sakit penyakit dan kelemahanmu disembuhkan. Sakit apakah kau pada hari ini? Biar Tuhan sembuhkan. Apakah jantung? Apakah lever? Kita percaya pada zaman kesembuhan akan terjadi. Tuhan akan pulihkan umat Tuhan. Tuhan akan sempurnakan umat Tuhan. Agar apa saudara? Oleh kuasa darah Yesus saudara, tubuh kita punya kekuatan ilahi. Tubuh kita punya kekebalan ilahi. Karena ada apa? Kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Pada hari ini apapun sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan. Haleluya. Ada waktu itu di Yogyakarta keluarga daripada itu kena COVID masuk rumah sakit. Biasa COVID batuk-batuk demam diam dan cepat pulang. Dia orang Katolik. Kasih bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mari kita akui bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Saya mau tubuh kita adalah tubuh yang diberkati Tuhan. Saya katakan Tuhan, kalau tubuhku sakit-sakit aku tidak melayani Tuhan. Tubuhku harus sehat. Tubuhku harus kuat. Tubuhku gak cepat jadi tua. Haleluya. Amin. Makanya saudara, umur saya sudah 61. Bulan 9 ini, tanggal 13. Agar mengingatkan saudara lagi. Tapi orang katakan saya masih seperti umur 50. Wow. Amin. Haleluya. Iya. Bapak Abraham aja bapak orang percaya sampai umur 120. Masa kan anak-anaknya nggak bisa sampai sebegitu? Apalagi setiap sakit penyakit itu kan membuat cepat meninggal. Apalagi nanti ada malapetaka. Tapi oleh kuasa darah Yesus kita dilindungi dari malapetaka. Artinya dilindungi daripada kematian. Makanya kalau kemana-mana minta perlindungan darah Yesus. Kita diluputkan dari mara bahaya malapetaka. Makanya kalau kita makan daging dan minum darah Yesus, sakit penyakit kita pun disembuhkan. Katakan sakit penyakit. Apapun dalam tubuhku, dalam jiwaku, dalam rohku, pada hari ini juga, kalau aku makan daging Yesus dan minum darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Amin. Ya. Jamah oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Sudah makan daging Yesus. Yang terakhir, kita buka 1 Petrus 1 ayat 18. Kita baca satu ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari apa? Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu adalah darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada satu saudara, kekuatan
masa lampau yang sering masih bisa mengikuti orang, bahkan orang percaya belum tuntas dia. Yaitu yang pengaruh dari nenek-nenek moyang, leluhur-leluhur masa lampau. Memang kita sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi kadang saya banyak menjumpai dalam pelayanan, kenapa orang percaya masih terikat? Kadang saya tanda tanya. Dan pernah Tuhan kasih tahu ini karena leluhur, tapi dia sudah dibaptis. Mau masih lanjut. Tuhan kasih tahu dia belum tuntas. Dibebaskan dan dilepaskan. Maka kadang saya bingung, kenapa dia udah orang percaya dibaptis karena sakit kanker? Ada banyak. Pengaruh leluhur yang punya kekuatan mistis, yang punya ada kekuatan perdukunan, itu diwariskan nenek moyang kepada garis keturunan. Dari malam saya doakan orang di Manado, kawannya anak saya. Sering dia lihat yang setan di rumahnya. Dia orang percaya, berdoa, bahasa roh. Tapi mengganggu dia penglihatan-penglihatannya. Ini ikatan dari leluhur. Nenek, orang pun kalau punya karunia penglihatan, dia hanya bisa lihat setan, tapi nggak bisa lihat malaikat. Ini juga kan tanya, kok setan aja bisa dilihat? Padahal alam roh ini ada malaikat, ada setan, sama banyaknya itu. Jadi ada orang yang bisa lihat seperti itu. Ini sebenarnya bentuk turunan yang perlu diputuskan, yang diwarisi dari nenek moyangmu. Itu juga harus ditebus, harus diputuskan, itu maksudnya. Makanya saya tidak mengikuti tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Leluhurku, walaupun opungku kandung itu. Karena itu pasti mengandung spirit, bukan dari roh Tuhan. Karena yang dilakukan bukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Gak bisa dimodifikasi, gak bisa. Toyota mau dimodifikasi seperti Suzuki, namanya pun Toyota. Mesinnya. Ajaran nenek moyang banyak kita mengatakan. Katakan amin. Dikala engkau mengikuti tradisi apapun juga, yang ditinggalkan nenek moyang, spirit itu masuk tanpa kita sadari. Itulah yang sering menggagalkan kita, itulah sering mensakiti penyakit kita. Bukan saat itu, tapi nanti berapa tahun yang akan datang. Kemarin saya mengikuti apa? Ini, saya nggak bisa karena menemani dia seorang janda, sepupu saya. Maaf, sampai sekarang saya tidak pernah mengurus. Terus mau disiram lagi sama beras di kodi. Tidak, saya bilang. Itu memang biasa, apal beras. Tapi itu adalah falsafah ajaran. Nenek, leluhur. Dikala itu terima, spirit kerasnya seperti beras itulah masuk nanti. Makanya orang yang sering dikasih beras masih keras kepalanya. Karena dikasih bukan di badan, tapi di mana? Aku memikirkan keras kepala itu jangan-jangan pada sini dikasih beras sampai sejak kecil. Waktu lahir itu sudah dikasih apa? Beras. Pada hari boleh tebus kita. Amin.
Katakan amin. Jangan takut dicela oleh keluarga atau siapapun karena kau berjalan dalam kebenaran. Orang berjalan dalam kebenaran, Tuhan yang membela kita. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Biar kita katakan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 27. Kita sekarang merdeka 75 tahun. Tapi nggak sampai 75 tahun, hari ini juga tidak bisa merdeka. Biar Tuhan berkati kita pada hari ini dalam perjamuan kudus. Kiranya kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai. Amin. Telah kulihat roti dan anggur dan kau siapkan tubuh dan darah sehingga kau bisa ikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati anggur-anggur ini dan roti-roti ini biar menjadi darah dan tubuh Yesus. Kami bersekutu dengan tubuh Yesus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kekuatan kemenangan menjadi milik kami. Engkau ada dalam diri kami dan kami ada dalam diri kami. Kehidupan Yesus masuk dalam diri kami. Kalau ada yang sakit, engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tidak mengambat kemudian kemenangan, keberhasilan menjadi milik kami. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan darah Yesus. Akan roti itu tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya kita makan adalah daging Yesus? Amin. Katakan dalam nama Yesus. Daging Yesus menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi tubuh jiwa roh. Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Angkat itu cawan ini tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya kita minum oleh darah Yesus? Amin. Katakan oleh darah Yesus. Penguasa di darah tidak berkuasa dalam diriku. Untuk turunan diputuskan oleh darah Yesus. Kemenangan menjadi milikku terhadap COVID-19, terhadap mara bahaya, terhadap pandemi apapun juga. Saya diberikan kekuatan, kekebalan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Saudara minum dalam nama Yesus. Di
dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang berikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bawalah mereka pulang membawa damai sejahtera-Mu, sukacita, kelimpahan berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Itulah yang tetap menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin.